Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Wisnu Aribo Proponegoro. Kali ini saya akan membahas tentang audit sistem informasi. Untuk mata kuliah audit sistem informasi, ini 3 SKS. Penilaian seperti biasa, 10% kehadiran, 20% itu tugas, 30% itu adalah nilai untuk ujian tengah semester, dan 40% untuk nilai ujian akhir semester. Sebelum kita mulai, jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya dan bunyikan loncengnya. Kita mulai audit sistem informasi. Beberapa bidang pekerjaan di IT di perusahaan antara lain adalah sistem analis, programmer, administrator atau network, sistem dan database administrator network, administrator sistem database, dan sistem administrator sistem. Terus ada lagi support, itu support work, maintenance, helpdesk, dan lainnya. Dan security officer. Security officer dia akan menjaga untuk keamanan dari sistem IT di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada auditor. Disebut sebagai salah satu the all professional in the world, atau disebut dengan salah satu profesi tenaga kerja yang paling tua di dunia. Tujuan utama dari perkembangannya adalah audit, dari bahasa Latin dari audier atau her. Artinya memiliki makna learning atau about of accounting, accounts, balance oleh pihak ketiga. Disebut sebagai salah satu profesi berkembang menjadi bidang audit yang lain, antara lain audit internal dan audit teknologi informasi. Audit. Kita bicara sekarang tentang audit. Pengertian audit. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, atau proses dan produk. Jadi proses dan produk. Jadi audit itu adalah pemeriksaan dengan arti yang luas terhadap evaluasi. Dia mengevaluasi suatu organisasi, suatu sistem yang telah berjalan, proses yang ada, atau produk yang ada. Gimana hasil evaluasinya? Audit dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut dengan auditor. Jadi audit itu dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten, memiliki sertifikasi, memiliki kemampuan, dan memiliki kapabilitas yang tinggi. Dia seorang auditor, disebut dengan auditor, itu objektif, tidak boleh memilih kepada perusahaan, kepada orang person to person. Jadi auditor itu harus bersifat objektif, tidak memihak. Dia nggak boleh memihak ke satu pilihan, ke satu aspek. Jadi auditor itu harus membaca seluruh kegiatan, dia harus bisa memprediksikan dari segala sudut pandang dan tidak memihak. Lanjut, tujuan audit secara umum adalah untuk melakukan verifikasi
untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktek yang telah disetujui. Saya ulang, tujuan audit secara umum adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktek yang telah disetujui dan diterima. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah melakukan verifikasi, mengecek benar tidak subjeknya itu telah melakukan perjalanan atau kegiatan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan, regulasinya, dan prakteknya yang telah disetujui. Jadi semua itu harus sudah dilakukan standarisasi, regulasi, dan SOP-nya sudah ada. Jadi audit hanya melakukan bagaimana pelaksanaan dan standarisasi sesuai dengan SOP yang ada. IT audit dikenal dengan nama ADP, Electronic Data Processing, atau ADP, Automated Data Processing. Audit atau audit pengelolaan data secara elektronik. Pengujian lebih menitik beratkan kepada pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti pengembangan, penerapan, serta operasional sistem informasi. Jadi pengujian ini menitik beratkan kepada evaluasi bukti-bukti dari segala kegiatan, pengembangannya, penerapannya, dan operasinya selama kegiatan tersebut berjalan. Pertanyaannya, audit itu adalah satu rangkaian kegiatan yang menyangkut berapa hal. Apa saja itu? Sebutkan. Itu biasa yang sering pertanyaan keluar di masyarakat. Jenis-jenis audit. Yang pertama, jenis audit secara umum ada compliance atau audit ketaatan. Kedua, kinerja. Ketiga, kecurangan. Keempat, sertifikasi. Jadi, audit secara umum ada 4. Yang pertama adalah komplain atau ketaatan, kinerja, kecurangan, dan audit sertifikasi. Jenis audit berdasarkan bidang. Kalau berdasarkan bidang, ada 6. Yang pertama adalah audit keuangan, audit operasional, manajemen audit. Kita sering dengar kalimat manajemen audit. Audit sistem informasi, audit e-commerce, audit forensik, dan audit ITI, teknologi informasi. Selanjutnya jenis audit pada informasi teknologi. Pertama, sistem audit. Yang kedua, complements audit. Yang ketiga, product atau services audit. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud. Pertanyaan ini sering keluar di masyarakat. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem audit, complement audit, dan product and services audit pada jenis-jenis audit IT. Jenis audit berdasarkan auditor. Auditor eksternal independen, auditor internal, auditor di lingkungan pemerintahan, biasanya di bidang inspektorat, auditor perpajakan. Audit sistem informasi, kita bicara tentang audit sistem informasi. Audit sistem informasi dan sejarah awal.
Di Amerika itu di unfak komputer yang digunakan untuk mensensus. Jadi sejarah awal ada di Amerika itu melakukan audit terhadap sensus. Tahun 1959 komputer yang digunakan untuk pembukuan. Tahun 1959 itu sudah masuk ke pembukuan. IBM mengeluarkan IBM 360 maintenance untuk kebutuhan akuntansi. Muncullah sistem audit round computer. Jadi mulai dari situ adalah round computer. EEDPAA, Electronic Data Processing Auditor Asosiasi, lahir pada 1969. Mengeluarkan kontrol objek sejak tahun 1994 disebut dengan COBIT. Dianggap sebagai internal set of gallery acceptance IT control object of day to day and used by business management, user of IT and IS auditor. Jadi dia dianggap sebagai internal audit control. Sistem informasi merupakan aset bagi suatu perusahaan yang bila diterapkan dengan baik akan memberikan kelebihan untuk berkompetensi sekaligus meningkatkan kemampuan bagi kesuksesan suatu usaha. Jadi yang memiliki sistem informasi baik merupakan aset. Dalam pengimplementasian sistem informasi, dalam mengimplementasikan sistem informasi tersebut harus ada suatu tolak ukur untuk mencegah terjadinya hal-hal di luar rencana organisasi. Itu menjadi latar belakang audit sistem informasi. Seiring sistem dengan semakin banyaknya institusi baik pemerintah maupun swasta yang mengandalkan teknologi informasi untuk mendukung jalannya operasional sehari-hari, maka kesadaran akan perlunya review atas pengembangan suatu sistem sangat meningkat. Jadi awal mulanya nih, sasaran audit. Audit atau auditing ditujukan untuk memastikan business assurance bagi perusahaan. Saya ulang, auditing ditujukan untuk memastikan business assurance bagi perusahaan. Hal yang paling perlu diingat adalah memperhatikan business risk, juga termasuk memastikan bisnis asuransi bagi perusahaan. Jadi sebuah audit itu dilakukan sebagai jaminan bagi perusahaan untuk asuransi dalam kelangsungan hidup bisnis tersebut. Dilihat dari beberapa aspek termasuk resiko bisnisnya. Dalam peningkatan kecepatan, saat ini transaksi terjadi antara komputer dari perusahaan-perusahaan yang berbisnis serta frekuensi tinggi. Maka mulai dirasakan perlu untuk menetapkan titik kontrol yang tepat. Jadi menetapkan titik kontrol. Dari mana sih harus mengambil langkah A, B, dan C? Audit tidak lagi hanya dilakukan pada akhir tahun buku. Jadi pada saat ini audit sudah dilakukan setiap hari, setiap saat, di mana dibutuhkan informasi yang begitu cepat di dalam dunia IT. Audit dapat dilakukan bahkan untuk setiap transaksi dan sarana transaksi sasaran dan saat transaksi terjadi. Jadi
Audit dilakukan pada kapan? Bisa dilakukan setiap saat, setiap transaksi, atau saat terjadinya transaksi. Terima kasih. Itulah pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi di channel YouTube saya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, salam budi luhur, salam sehat selalu.